Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Selamat datang kami aturkan kepada Ibu Daerah Hajah Kustini Sri Purtomo yang telah berkenan hadir pada pagi ini beserta hadirin dan tamu undangan. Sebelum acara pagi ini kita mulai, marilah kita saksikan penampilan dari adik-adik kita, sebuah tarian yang berjudul
tari Coraing Canting yang akan dibawakan oleh adik kita Lintang dan Citra. Kepada kedua adik kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Sleman, DRA Hajah Kustini Sri Purnomo. Yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra sekaligus PLT Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Bapak Insinyur Suparmono MM. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan Bapak R. Bambang Dwi Wicaksono SPME. Yang kami hormati Kepala OPD Kabupaten Sleman atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Basnas Kabupaten Sleman atau yang mewakili. Yang kami hormati Paneu Seyegan beserta Forkompim Kapanewon Seyegan. Dan yang kami hormati Kepala UPTD BP4 Wilayah 3 Kapanewon Seyegan. Yang kami hormati Lurah Margomulyo beserta Pamong Kalurahan Margomulyo. Dan yang kami hormati penerima bantuan sosial serta penerima sasaran rumah pangan B2SA. Dan yang kami hormati hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara launching rumah pangan B2SA. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dengan sikap duduk sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Margomulyo. Kepada Ibu DRA Sri Lestari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Sleman, Ibu Sri Dr. Anda Sri Kustini Purnomo, yang kami hormati Kepala Kabupaten Sleman serta Bapak Ibu. Mohon izin melaporkan kegiatan Rumah Pangan di Margomulyo. Terlebih dahulu kami sampaikan bahwa untuk jumlah kakak miskin di Kelurahan Margomulyo ada 2.441 orang. Kemudian jumlah kakak rentan miskin sejumlah 578 orang. Kemudian untuk jumlah balita ada 593 anak. Kemudian untuk balita stunting ada 44 dan sekarang ini tinggal 38 orang, jadi sudah ada pengurangan. Perlu kami laporkan pula Bapak untuk masalah yang dihadapi untuk di lingkungan Margomulyo ini. Kami ulangi untuk masalah yang dihadapi untuk ibu-ibu di wilayah Margomulyo ini. Ini ibu-ibu itu bekerja mencari tambahan penghasilan, kemudian tidak sempat memasak sendiri untuk anak balita. Kemudian makanan balita diberikan di warung tetangga, kemudian makanan balita itu cuma diberikan seadanya, jadi kurang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian asupan nutrisi tentu saja berkurang. Dan yang berikutnya adalah ibu-ibu ini biasanya kurang memahami tentang pengetahuan B2SA. Kemudian untuk usaha yang dilakukan oleh Pokja 3 PKK ini, yang pertama menyampaikan penyuluhan untuk tentang pengertian B2SA. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang peranan nutrisi terhadap perkembangan anak. Berikutnya, menganjurkan untuk memahami makanan yang sehat. Jadi yang berikutnya, menggalakkan warung hidup untuk anggota PKK. Kemudian mengadakan bina keluarga balita di Posyandu. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan bagi anak terintegrasi. Kemudian membantu memberikan makanan tambahan. Terus makanan tambahan ini perlu kami aturkan kepada Ibu Bupati, tentu saja belum memenuhi kriteria kesehatan. Untuk kegiatan rumah pangan ini baru kali ini akan dilaksanakan, yang lonceng pertama kali. Kami alhamdulillah sekali untuk Margomulyo ini mendapatkan program rumah makan B2SA untuk balita, stunting dan ibu hamil. Jadi kami menghaturkan terima kasih sekali kepada Ibu Bupati dan dinas instansi terkait. Terima kasih laporan yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih kami mohon maaf, kami aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan sambutan dari Lurah Margomulyo. Kepada Bapak Eko Puji Mulyanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Anda Hajah Kustini Sri Purnomo. Kepada yang saya hormati Bapak Insinyur Supramono MM, Asek 1 Pemerintahan dan Kesra, sekaligus PLT Kepala Dinas Pertanian Tanam Pangan Kabupaten Sleman. Kepada yang saya hormati Bapak Bambang Dwi Wicaksono, Kepala Bagian Ketahanan Pangan Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Kiswanto, Kepala Basnas Kabupaten Sleman yang saya hormati, Bapak Penewu, Bapak Samino SIP MDev yang saya hormati, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, Ibu Kapus Kabupaten Mojokerto yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Pamong Kelurahan Margomulyo, kepada Ibu-ibu, Bapak Ibu BPK Kelurahan Margomulyo beserta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di Kelurahan Margomulyo dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu sahabatnya besok di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali saya mewakili pemerintah Kelurahan Margomulyo dan secara pribadi mengucapkan terima kasih atas rawuhnya terutama kepada Ibu Bupati, Bapak Ibu Muspika Kapariwajigan dan kepada Bapak Bambang Dwi Wicaksono dari Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi DIY beserta Bapak dari Basnas yang telah bersedia berkenan mengerawui acara sosialisasi konsumsi rumah pangan B2SA pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu di sini kami matur terkait dengan program ini sebagai sampel di Kabupaten Sleman. Kami di Kelurahan Margomulyo mendapatkan program rumah pangan B2SA untuk lebih mengintegrasikan dalam rangka untuk penanganan stunting di Kelurahan Margomulyo. Karena di Kelurahan Margomulyo posisi pada saat ini prosentase stunting di wilayah kami 7,7%. Dan untuk kesempatan ini yang kami tangani sebagai sasaran yaitu 42 anak stunting dan 3 ibu hamil. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi DIY yang telah memfasilitasikan ini dan juga Ibu Bupati Kabupaten Sleman yang telah membantu kepada warga kami di Kelurahan Margomulyo. Kami punya harapan dengan kegiatan ini mudah-mudahan nanti tumbuh kembang untuk anak stunting di Kelurahan Margomulyo bisa
segera kita tingkatkan dan angka stunting di Kabupaten Margomulyo bisa kita tekan secara cepat. Dan untuk program selanjutnya, mudah-mudahan nanti di samping kegiatan ini ada program-program yang terkait dengan pembinaan atau penyuluhan terhadap ibu-ibu yang baru saja menikah, bagaimana agar mendapatkan sosialisasi terkait dengan persiapan untuk ibu hamil, khususnya biar pola asuh, pola makan yang dilaksanakan oleh ibu hamil bisa kita tingkatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait beberapa kondisi kegiatan yang ada di Kabupaten Margomulyo terkait dengan penanganan stunting. Apabila dalam saya matur banyak kekurangan dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dari Bupati Sleman sekaligus berkenan membuka kegiatan Rumah Pangan B2SA di Kalurahan Margomulyo ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sleman. Kepada Ibu Daerah Hajah Kustini Sri Purnomo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Asisten 1 Pemerintah dan Kesra, Bapak Insinyur Suparmono MM, beserta Bapak Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan DIY yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Ketahanan Pangan Bapak Bambang Dwi Wicaksono SEME. Yang saya hormati Bapak Kepala Basnas Kabupaten Sleman Bapak Dr. Haji Kiswanto MSc beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Panewu Kapanewon Sayegan, Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil. Yang saya hormati Pak Lurah Margomulyo Bapak Eko Puji Mulyanto. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Berak PKK Kalurahan Margomulyo Ibu Sri Lestari beserta jajarannya PKK Kalurahan. Yang saya hormati Bapak Ibu perangkat Kelurahan, BPKal, Dukuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan ibu-ibu peserta pada hari ini dan cucu-cucuku yang saya banggakan juga, generasi dan warga masyarakat di Kalurahan Margomulyo yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara lonceng dan sosialisasi Rumah Pangan B2SA di Kalurahan Margomulyo Sayegan. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya merasa senang dan bangga bahwa pada hari ini di mana Ibu Ketua Tim Berak PKK telah menyampaikan masalah-masalah dan sekaligus capaian yang ada di Kalurahan Margomulyo ini. Ibu-ibu yang saya cintai, Bapak Ibu semua warga masyarakat di Margomulyo, bahwa Pak Lurah tadi sudah menyampaikan bahwa dalam program untuk menurunkan stunting kita bersama-sama berusaha supaya nanti stunting di Kapanewon di Kalurahan Margomulyo ini bisa turun. Ini perlu adanya bareng-bareng untuk langkah-langkah untuk bagaimana anak-anak kita ini lahir tidak stunting dan
begitu juga nanti menjadi anak-anak yang tumbuh kembangnya bisa mengikuti adanya pertumbuhan anak-anak kita. Di Kabupaten Sleman, program kami saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini bahwa stunting terus menerus adalah turun. Ini adalah kerjasama kita, dimulai dari memang yang terkecil yaitu PKK ibu-ibu, karena dengan anak-anak kita dimulai dari anak-anak remaja, nanti juga kalau ingin bagaimana dalam rangka mewujudkan stunting ini supaya dari remajanya ditambahi yaitu minum tambah darah. Dan juga catin, ini kita kerjasama dengan KUA supaya anak-anak lahir tidak stunting. Setelah catin, pendampingan terus ibu semua. Dengan catin ada penyuluhan dan sekaligus nanti anak-anak didamping oleh ibu-ibu PKK mulai dari untuk bagaimana asupan gizinya anak-anak supaya mencapai, sehingga pada hari ini dengan adanya lonceng dan sosialisasi rumah pangan B2SA ini tujuannya adalah satu, yaitu bagaimana menurunkan stunting di Kabupaten Sleman dengan berbagai macam pangan, yaitu beragam, berisi dan seimbang. Tidak harus anak-anak makan harus sama. Seperti kita telur itu kan bagus sekali untuk omeganya, untuk pengembangan otak itu bagus sekali. Telur tidak harus digodok, tapi bagaimana ibu-ibu PKK ini nanti bisa memberikan edukasi kepada ibu-ibu dimasak yang lain. Kalau anak-anak dimasak dengan digodok bosen, mungkin dibuang. Tapi kalau dimasak dengan arek-arek, tadi malam itu menantuku masak Jepang itu tahu dikasih air sama telur, enak sekali ibu. Jadi ada sayurnya. Jadi nanti monggo buka YouTube, buka Google, masak telur. Nah, jenengan harus kader-kader ini harus bagaimana kader-kader ini bisa memberi edukasi kepada ibu-ibu yang nanti akan melahirkan anak-anak maupun nanti persiapan anak-anak remaja dan nanti sampai anak-anak yang ada gini. Di Kabupaten Sleman kemarin sudah dapat bantuan alat yang untuk pendampingan untuk pengukuran dan lain sebagainya. Kami mengharap itu juga dimanfaatkan. Akhirnya bagaimana dengan alat ini, dan alhamdulillah hampir rata-rata di Sleman stunting bisa turun. Dan saya juga mohon pada kader-kader ini selain B2SA ini juga nanti untuk usia lanjut ya. Jadi alat-alat ini untuk balita, remaja, persiapan nikah, juga nanti lansia. Karena lansianya di Sleman jumlahnya banyak sekali, hampir 200.000. 200.000 itu yang karena harapan hidup tinggi itu harus ada pendampingan supaya nanti lansia yang sehat. Jadi ini holistik semuanya. Jangan kalau kader posyandu hanya balita saja, jangan. Sekarang merambah untuk remaja supaya nanti persiapan tidak melahirkan stunting. Begitu juga nanti untuk lansia. Lansia harus makan yang sehat dengan B2SA, tidak harus mahal. Buahnya apa yang murah? Ya buahnya yang murah adalah pepaya dan gizinya bagus sekali untuk pencernaan. Kalau sudah usia 60 tahun itu pencernaan beda. Lidah juga beda. Lidah ingin panas, pedes, tapi di dalam ngolahnya sudah beda. Jadi rasanya kalau banyak pedes pasti sudah ada mules. Ini memang hukum alam. Jadi kalau waktu masih muda semua masuk sehat, tapi sekarang kalau sudah di 60 tahun sudah mulai boleh tapi ada batasnya. Ya nanti di sini juga sama seperti nanti tambahan gizi ini nanti. Khususnya Pak Lurah mohon nanti adanya pangan B2SA ini kan memang dari Dinas Ketahanan Pangan, dari Kementerian Ketahanan Pangan, nanti bisa diambilkan dari dana ADD Pak ya, dana desa yang 20%. 20% ya Bapak ya, 20%. Sehingga nanti bisa berkelanjutan.
supaya nanti anak-anak yang kena stunting maupun tidak itu langsung pendampingan didampingi oleh PKK. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bareng-bareng untuk penanganan stunting, kemiskinan dan lain sebagainya. Kami mengharap Bapak Ibu semua khususnya kader-kader harus greteh, harus selalu mendampingi ibu-ibu yang ada di sekitarnya supaya peran sertanya di PKK sangat menentukan. Tadi nyanyinya tadi kan kalau bapak-bapak nggak bisa, saya bisa karena saya PKK lama sekali, lebih dari 20 tahun. Jadi PKK itu apabila diterapkan adalah kehidupan kita. Lagu PKK ini zamannya Pak Harto, pangan yang begitu melimpah. Sehingga lagu ini bagaimana masyarakatnya menjadi keluarga kecil yang bahagia, sehat, dan bagaimana melindungi anak-anak menjadi anak-anak yang sehat, dan sekaligus anak-anak ini nanti yang akan membangun Indonesia. Bapak Ibu yang saya cintai dan banggakan, dengan adanya rumah pangan beragam berseimbang ini ternyata dan aman ada di sekitar kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menggerakkan untuk semuanya. Kami mengharap peran sertanya bapak-bapak juga, TNI Polri, sama-sama kita mengharap nanti anak-anak generasi kita adalah generasi emas yang memang berbeda dengan generasi kita, sehingga makannya juga harus diolah. Sekarang banyak food, tapi kita bisa masak food, bahasanya gitu, tapi dengan sayur yang sehat. Memang tidak mudah ngasih makan anak langsung pakai sayur. Bisa wortel itu di blender ibu semua. Wortel itu kan tadi ada yang keras, nanti bagaimana di blender bisa untuk minum apapun. Mohon maaf saya itu sejak kecil blender wortel Bu, sampai sekarang usia saya sudah 61 sampai 62, saya itu baca kecil-kecil ini masih kelihatan. Saya disuruh suami saya periksa plus saya 0,5, jadi masih bisa melihat. Ini karena terbiasa makan sayur wortel. Kami juga mengharap nanti Bapak Ibu semua, ini contoh maksud saya membuktikan sendiri, sehingga nanti anak-anak kalau tidak suka di sayur itu bisa di blender, dimasak, digawe, dicampur jelly Bu, nanti untuk apa Bu itu nanti itu loh yang lembut itu apa Bu, dimasak. Pokoknya sebetulnya wortel itu bisa dimasak macam-macam supaya nanti anak bisa asupan. Kalau hanya dimasak monoton seperti itu kadang-kadang anak kan tidak mau. Begitu juga harus melihat dari kelenturan tadi nuggetnya tadi keras. Saya kan megang tadi keras sekali, nggak mungkin anak-anak kan baru tumbuh gigi, jadi dia kalau makan seperti itu. Ini mohon maaf ya Bu ya, bukan saya mengoreksi, tapi ini untuk mengangkat bagaimana anak-anak ini bisa makan. Telur dimasak macam-macam, wortel juga bisa, kentang juga bisa, nanti apapun, nanti jangan monoton hanya itu saja. Kalau nanti telur digodok, kemarin saya di minggir, tak kasih diuncalke dengan saya. Nah, kan itu menunjukkan tidak suka. Nah, tapi bila diceplok, terus di atasnya dikasih mata, dikasih coklat cilik-cilik, ya bahasanya itu kan lebih menarik seperti boneka. Ya. Ini memang harus penuh kreasi supaya anak-anak bisa mau makan gizi seimbang, tapi bisa diolah dengan cara yang modern. Bapak Ibu, saya sekali lagi terima kasih kepada Pak Lurah, Bu Lurah, bahwa kesempatan ini adanya sosialisasi konsumsi pangan B2SA ini, dan ternyata kita untuk pangan beragam bergizi seimbang dan aman ini ada dari kita lah nanti untuk kita bersama-sama bisa mencetak generasi yang sehat, generasi tidak stunting, dan sekaligus dengan peran sertanya semua masyarakat bisa terwujud Kabupaten Sleman nanti zero stunting. Juga matur nuwun dengan Bapak Kris, Pak Kriswanto dari adanya Basnas yang telah memberikan santunan. Semoga kita bersama-sama bisa menurunkan stunting dan kemiskinan di Sleman turun terus menerus. Alhamdulillah di Sleman sudah tinggal 6,8 untuk kemiskinan, stunting tinggal 4,8. Tapi ini harus dipertahankan
bagaimana nanti kita bersama-sama bisa memanfaatkan B2SA ini diolah sedemikian rupa. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita buka rumah pangan beragam, berisi seimbang dan aman di Kelurahan Margomulyo. Semoga kita bersama-sama bisa menyeimbangkan pangan untuk generasi yang akan datang. Cukup sekian, banyak kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rumah pangan B2SA di Kelurahan Margomulyo ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sleman didampingi oleh asisten pemerintah dan Kesra, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, Panewu Seyegan, Lurah Margomulyo dan Ketua Tim Penggerak Kelurahan Margomulyo. Dilanjutkan penyerahan bantuan sembako dari Basnas sebanyak 75 paket bagi warga Kelurahan Margomulyo kepada 6 orang perwakilan yang ditunjuk untuk menempatkan diri.
Hati-hati ya Bunda, kalau saya bilang salam B2SA dijawab makan enak, makan sehat, makan B2SA habiskan. Nah, besok kita lihat ya. Salam B2SA. Semoga hubungan stabil. Goreng. Saya jam kemarin sudah dikasih banyak sekali. Ini apa Bu? Ini apa anu? Iya. Monggo kepada ibu-ibu yang mengikuti sosialisasi untuk duduk kembali, kepada Bapak Ibu Romo dipersilakan duduk kembali. Acara akan kami lanjutkan.
telur ayam fungsional. Jadi apa enak kene kan? Enggak melu. Ayo Ji. Telur bahagia. Sehari kata kok ya Bu ya. Berapa kilo kemarin? 10 kilo. Ini saya sekali nanti dimasak tadi. Ya makan teman. Aku foto tahu. Foto. Nah, nanti nyumbang ke sini. Pak Agus juga je. Fotonya Sama Pak Agus. Gimana, Pak? Kalau mau telur bahagia. Halo Pak Agus, ini dari Pak Agus. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kamu yang banyak kan kamu kalau mau. Kapan?